Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Latif Pratiwi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Bina dan seluruh staf dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Sukartono selaku Sekretaris Dinas Perindak Kabupaten Lampung Timur, dan seluruh peserta pelatihan pendampingan amanan pangan dan diversifikasi produk dari IKM olahan rempah dan bumbu Nusantara yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Mei 2023. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan adalah untuk meningkatkan daya saing IKM ladang melalui pelatihan dan pemahaman teori tentang teknologi pengolahan lada, aplikasi produk lada, pemahaman alat dan mesin lada, serta pemahaman agroindustri lada dan tata raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bibut, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas yang seyogianya beliau yang menghadiri, namun hari ini ada kegiatan Dewan Kerajinan Nasional dan PKK di Medan, sehingga Bu Yeni dan Ibu Kepala Dinas mendampingi Ibu Bupati dalam rangka kegiatan tersebut, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Mohon maaf apabila penyambutan kami kurang berkenan. Inilah tempat adanya masyarakat kami di Sukadana Baru. Tentu sudah beberapa kali kami sebenarnya malu penyambutan kami yang juga hanya setingkat sederhana ini. Mestinya acara ini di hotel besar ya Pak Lurah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama alhamdulillahirobbilalamin, ini kesekian kalinya saya sampai di sini dengan sehat dan selamat. Harus yang dulu ya saya. Tapi pun ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami setinggi-tingginya, kami juga mohon izin, mohon maaf apabila Direktur kami berhalangan hadir untuk acara pembukaan pendampingan ini. Karena saya sudah dapat amanah Bapak Ibu, izinkan saya sebentar membacakan sambutan beliau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait pendampingan keamanan pangan dan diversifikasi produk untuk IKM olahan rempah ini. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa sektor makanan minuman ini masih sektor yang paling diandalkan untuk sektor oil and gas, karena sektor ini penghasil ekspor terbesar Indonesia, gitu Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara tentang jumlah industri kecil menengah, itu jumlah industri kecil menengah itu ada 4,4 juta. Nah, Bapak Ibu tahu Pak, industri kecil menengah itu berapa sampai berapa pengen bilang industri kecil menengah? Ada yang tahu nggak? Ini kan sambil santai ya Pak ya, sambil diskusi sambutannya. Ada yang tahu nggak industri kecil menengah? Bapak ini kecil, menengah, apa mikro kira-kira? Kecil. Nah, jangan-jangan Bapak ini mikro, gitu kan? Jangan-jangan belum kecil, gitu. Karena sekarang dari PP Cipta Kerja yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, dan PP turunannya itu ada perubahan klasifikasi industri kecil menengah. Nah, intinya dari 4,4 juta industri kecil menengah itu 38% itu industri makanan minuman, termasuk Bapak Ibu. Jadi sekitar
sekitar 1,68 juta itu memang industri makanan minuman. Jadi kalau kita bicara tentang industri, memang industri makanan minuman ini memang baik skala besar, kecil, menengah ini penopang perekonomian, termasuk yang Bapak Ibu lakukan saat ini, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang peraturan pangan, peraturan tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, nah tiap-tiap industri kecil menengah pangan ini harus memenuhi aspek sistem keamanan pangan. Sudah beberapa kali kita dari awal sudah yang pertama FGD ya Bapak Ibu ya, untuk mengetahui potensi lada hitam di Lampung. Kemudian sebelumnya lewat Pak Dede juga sudah ada bimbingan teknis keamanan pangan. Nah sebenarnya itu kita lakukan supaya produk-produk itu sesuai dengan apa yang dimintakan oleh buyer, seperti itu dalam hal sistem keamanan pangan, dan produk yang dihasilkan Bapak Ibu itu sesuai dengan ketentuan syarat dari pemerintah tentang sistem keamanan pangan. Dan bicara tentang lada sendiri Bapak Ibu, kalau lada ini salah satu komoditas subsektor perkebunan yang kontribusinya sangat nyata. Kenapa kita bilang seperti ini? Karena dari data BPS saja, ini tahun sebelumnya Pak, 2022, volume ekspor lada hitam itu 13.000 ton. Kalau lada putih 12.000 ton. Nah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini ada penurunan volume ekspor sebenarnya. Ada kenapa bisa turun, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di pendampingan ini. Kita inginnya naik terus volume ekspor ini. Kita terus dampingi Provinsi Lampung. Kenapa kan Bapak bilang kenapa pemerintah pusat kayak ngotot ya mendampingi Provinsi Lampung? Karena memang sumbernya lada hitam itu ya di Lampung. Kalau lada putih di Bangka itu di Babel, lada hitam ini memang source-nya itu tuh di Lampung. Mungkin ada di Kutai, di Kalimantan dan lain-lain, tapi resource-nya itu tuh tidak sebesar di sini. Bahan bakunya itu memang di sini. Selain Lampung Timur, sebenarnya di daerah Lampung sendiri ada Lampung Utara, Lampung Barat, kemudian Tanggamus ya Pak ya. Tapi yang sudah dapat izin kan salah satunya di Lampung Timur ini. Dan kita lihat juga kalau dari sumbernya memang yang paling besar di sini Pak. Jadi kita tuh benar-benar ingin sasar sumbernya untuk bisa memenuhi tadi produk yang sesuai standar keamanan pangan. Nah untuk negara-negara tujuan ekspor sendiri ada di Vietnam, kemudian di Cina, India, dan Amerika Serikat. Untuk itu kita inginnya, maupun ada instrukturnya Pak Dede ya, inginnya selain lada hitam yang ada di sini itu selain memenuhi standar SNI ya, SNI nasional, standar nasional Indonesia, karena kita benar-benar ini mengharapkan untuk ekspor. Kita inginnya itu juga memenuhi standar-standar negara tadi ya, memenuhi standar EU ya, karena ada Jerman juga potensi ekspor lada hitam mereka minta, kemudian Amerika Serikat seperti itu kira-kira. Nah untuk itu nanti pendampingan yang kali ini itu sebenarnya pendalaman dari bimbingan teknis yang kita sudah berikan di tahun sebelumnya seperti itu. Di antara 15 orang ini Pak, ada satu saya memang mintakan ke Bukadis, dan ke Bukadis ada satu ya Pak ada satu dari dinas yang jadi peserta, karena kami ingin ada keberlanjutan. Syukur-syukur nanti bisa bangun pabrik di sini Pak, pabrik di sini, dan kita benar-benar ingin dinas itu ada keterlibatan seperti itu dengan komoditi lada hitam dari pembangunan atau seperti apa gitu. Jadi kita mintakan ada dari dinas juga yang jadi peserta seperti itu. Intinya kita ingin dari Lampung Timur ini bisa menyumbangkan lada hitam yang sesuai dengan sistem keamanan pangan dan standar, supaya tadi bisa support program kami, karena kami sampai 2024 ini masih dikejar-kejar yang namanya Indonesia Spice Up the World. Mungkin pernah dibicarakan ya dengan Pak Dewi ya tentang program Indonesia Spice Up the World. Jadi itu intinya kalau di Thailand itu ada program yang namanya Thailand Kitchen of the World, dapur di dunia. Nah kalau Indonesia ada Indonesia Spice Up the World, kita ingin membumbui dunia
ingin lebih banyak resto-resto yang ada di kontribusi juga untuk kegiatan tersebut. Dan Lampung Timur ini sudah kita sounding sampai ke kementerian lembaga lainnya, ke Setnek, kemudian ke Bappenas juga, dan juga ke Menko Marinvest. Nah, jadi kita juga ingin benar-benar jadi ini ekspornya kan, sudah kita bantu di keamanan pangannya, kemudian kita dampingi lagi, kemudian kita bantu mesin perawatannya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk upaya program pengembangan IKM lada di Lampung Timur ini sudah kita lakukan. Pertama, peningkatan SDM untuk daya saing IKM-nya. Yang kedua, nantinya kita ingin ada kemitraan, yaitu IKM itu bisa diarahkan untuk memperluas akses offline satu kali online. Nah, yang kita laksanakan 15 sampai 17 ini, Bapak Ibu sekalian, itu yang offline yang pertama. Ya, nanti ada pendampingan offline yang pertama. Nah, kemudian yang pendampingan offline yang kedua itu nanti lewat Zoom, Pak. Lewat Zoom nanti kita menghadirkan agregator orang-orang yang kira-kira perlu ini lada hitam dari Lampung Timur, sama nanti mungkin kita hadirkan teman ITBC ya Mas Dede yang dari US, karena US juga sudah ada permintaan untuk lada hitam gitu. Nah, nanti di pendampingan kedua lewat Zoom itu karena kita minta tolong juga dari dinas Septis. Saya nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Nanti kita koordinasi lebih lanjut ya. Karena memang harus Zoom. Karena kan satunya kan dari ITBC US, saya susah mendatangin teman dari Chicago ya Mas Dede ya, untuk ke Lampung Timur berat ininya. Jadi kita lewat Zoom aja dulu. Dan satu lagi nanti agregator lada timur yang agregator lada yang memang tertarik untuk jadi coba lah bisnis to bisnis untuk lada timur. Nanti kemudian pendampingan ketiga. Ini untuk berkenan mengalurkan kepada Bapak Sultan. Iyalah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bapak-bapak yang udah senior ini tujuannya sekarang menjadi pengarah. Supaya ini harus, atau kita kombinasi nih antara yang muda dan yang tua. Yang muda membentuk suatu kualitas, yang muda itu untuk ekspansi lebih globalnya. Nah itu bagus, make sense. Karena kalau diserahin ke yang muda juga dia nggak paham banyak tentang lada ini. Lada ini saya bilang industri seksi loh, ya. Nah dari perjalanan saya dengan Bu Rati pada saat bulan puasa kemarin, ternyata itu anak-anak muda ya Bu Rati ya, memang disokong banyak orang hebat sih sebenarnya, pengusaha hebat. Dia salah satu yang diminta masuk ke Belanda itu adalah lada. Akhirnya saya ngomong ke Bu Rati menyisin, kalau memang lada mau dimasukin, saya mau masukin lada Sukadana baru. Atau Bu Rati, saya udah sampaikan waktu itu, mereka bersedia ya Bu ya. Oke, siap.
asalkan ngikutin standar. Hal yang sama kemarin Pak Kades ya, Pak Edi, kita sering komunikasi. Pak Edi, ini ada permintaan nih Pak Edi ke Freeport lewat jalurnya Mbak Novi waktu itu. Freeport minta itu 5 kali kirim dalam sebulan, itu kapasitasnya cukup gede. Campuran itu sebulan, untuk dia dicampur dengan produk lain itu adalah 50 ton per bulan. Saya kasih ke Pak Edi enggak, HP-nya rusak, kan kontak ya udah. Akhirnya Novi ngambil dari Lampung juga kalau nggak salah saya lupa dari mana dia dapat. Ya, yaudah, saya kasih kesempatan. Nah, Pak Sekdis, ini ide dari Bu Rati bikin suatu program, ya diintegrasilah dengan pengetahuan orang-orang hebat. Nanti di tahap kedua, saya mau hadir 100%. Kita akan melaksanakan yang namanya nanti Zoom. Itu Bu Rati nanti akan mendatangkan agregator ekspor. Ya, agregator ekspor. Nanti ada kepala Indonesian Trading Promotion Center dari Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dia nanti akan memaparkan untuk lada bisa masuk ke Amerika apa aja syaratnya. Ya, ini kita beda sama dia nih, cukup lumayan nih. Ya, 16-18 jam. Makanya saya berharap nih jangan sampai dia begadang-begadang tengah malam untuk bisa Zoom dengan Bapak Ibu merokok nanti. Dia merokok. Ini kalau sampai di kantor Pak Sekdin, saya bilang sama Bu Rati, kalau Bu Rati nanti nawarin Pak Dedek ke Lampung Timur lagi, no way, coret. Deal ya. Saya percaya sama Pak Edi, karena Pak Edi bestie saya, CS sama saya. Ya. Jadi kalau yang nakal-nakal Pak Edi cuma 2 hukumannya, cubit ginjal, kalau enggak diolor ususnya keluar. Oke ya Pak Edi? Ya. Pak Edi itu sangat semangat. Saya mau lihat di sini tau Pak, Kadesnya yang semangat. Bangka itu berdiri pabrik seluas 60 kali 20, 1.200 meter. Itu lada putih. Dan dia saat sekarang ini lagi dikejar-kejar sama Belanda untuk ngirim. Saya belum mau karena belum serah terima. Kami bangunin sentra dari dana DAK Pak, dana DAK Kementerian Perindustrian. Ya, semua alatnya, bahkan alat sortirnya kami datangkan dari Jepang. Jadi udah gak manusia lagi, masukin barang itu keluar tuh, mana yang reject, mana yang dia biji entek, mana dia yang ada serangganya, mana dia yang keluar menjadi produk yang siap diedar. Harga alatnya 800 juta. Nah, kenapa kementerian itu? Karena mereka memang komitmen. Di situ Pak Sekdi, komitmen dari pemerintah, komitmen dari pelakunya. Kami itu punya koperasi itu anggotanya cuma 11 orang Pak. Koperasi di Bangka itu cuma 11. Akhirnya sekarang kami mengintegrasi dengan Bangka dan Belitung supaya semua ladanya bagus. Saya bilang lada hitam jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan lada putih. Ya, oh kalau boleh konsumsinya bukan lada putih, lada hitam. Ya, bikin steak lada hitam, bikin apa-apa lada hitam. Pokoknya yang namanya spices kalau dia mau masak semuanya lada hitam. Dan mereka tidak ada yang dibubukin. Kalau di luar negeri yang bubuk itu adalah lada yang tidak lulus seleksi, alias lada yang buang, termasuk tangkai dan biji entek. Nah, teman-teman jangan bermimpi nih, bercita-cita mau bikin lada bubuk dan segala macam, salah. Yang dibikin malahan lada kualitas premium sesuai dengan Asta, itu adalah lada biji. Ya, ini puluhan tahun nih dapat dada jago, masa nggak bisa juga? Nah, nanti pada hari ini Bu Rati, Pak Sekdi, izin. Hari ini kami akan nanti presentasi dulu tentang potensi lada dan hambatan lada, ya, yang baru kami kaji pada tahun lalu di Bangka. Ini kita buka potretnya. Selanjutnya nanti kami akan membahas tentang bagaimana sih mendesain rumah produksi lada sesuai standar ASTA. Ya, ASTA itu adalah salah satu organisasi miliknya Amerika Serikat itu yang menentukan standar semua spices dan herbs di seluruh dunia. Ya, rempah-rempah seluruh dunia ASTA yang menentukan. Ya, dari nilai ASTA itu nanti kita spek sesuai ASTA, ketahuan berapa harganya sekilo. Ya, nah pelatihan kali ini kita bikin standar ASTA. Tetap kita nanti akan hand picker
Dan kemudian Bu Ratih menyediakan dari Kementerian Perindustrian alat untuk mengukur kadar air. Ya, alat sudah dibeli ini, ditambah lagi nih satu alat ukur kadar air. Ya, juga berkualitas. Nah, saya kembalikan lagi, entah Pak. Ya, nah nanti saya akan mengajarin bagaimana teknik seleksi menghitung sesuai dengan SNI. Jadi nanti di SNI apa Pak? Menentukan kadar air lada, kemudian menentukan biji enteng, kemudian nanti akan menentukan kadar benda asing, kemudian menentukan cemaran kapang dan tangkai. Karena persyaratan aspal wajib itu. Ya, serius. Semuanya harus kerja. Makanya kemarin saya bilang ke Bu Ida, Bu, minta 10 kg lada. Bebas Pak, nggak usah biji bagus, asalan aja. Ya, pede ya. Yang asalan minta misalnya 4 kilo, yang 2 kilo, yang biji yang udah seleksi. Bawa ke sini, nanti kita akan hitung, ada hitungannya semua secara matematika. Ya nanti kalau ada bayar datang ke sini, oh standarnya apa? Oh kita udah nentuin biji enteng, udah nentuin cemaran ladanya, udah nentuin ini. Next, kalau bagus, misalnya nanti Bu Ratih ini akan bantu Pak Sekdin juga dari dinas Pak. Kalau mau maju untuk ke DAK Pak, itu misalnya dukungan dinas 100%. Ya Pak ya, dukungan dinas 100%. Nanti dinas pariwisatanya dan kemudian Bapedanya nanti bisa usul untuk DAK Pak. Bapak ngajuin berapapun di DAK asalkan Bapak terpilih menjadi lokus prioritas, insya Allah nanti pasti akan dapat. Ya, nah kedepannya kita nanti akan cari alat untuk menentukan kadar kepedasan lada atau piperingnya. Ya, kalau itu udah ada, baru ready kita bisa masuk ke market dunia. Oke? Dan nanti mungkin Bu Ratih, Pak Sekdin izin, saya penasaran dengan alat yang tahun lalu Bu, berfungsi atau tidak. Saya nanti sama Bu Ratih dan Pak Sekdin mungkin kalau bisa kita akan inspeksi hari ini. Dan kami akan lihat pabrik. Kalau sekali ini nggak berhasil Bu Ratih, tahun depan saya nggak mau kesini lagi. Ya, tapi kalau sukses, dia akan nanti kita yang bantu. Ya, tempat lain bisa, saya yakin Lampung Timur bisa. Lebih dekat bisa berkomunikasi bagaimana tujuan, fungsi, dan cara kerja alat yang dulu. Alhamdulillah ini di musim lada kemarin Bu, di bulan Februari Maret, hasil dari oven yang kami laksanakan ini kemarin akan disamplingkan untuk tes hasil dari oven tersebut. Dan alhamdulillah dari Aman Jaya kemarin Mas sudah mendapatkan hasil dan itu pun tidak ada masalah dari hasil oven yang kami terima Bu. Tidak bermasalah ketimbang oven-oven yang selama ini kita buat nih Pak Kapono. Ini pun sudah diambang aman untuk kebutuhan pasar dunia. Ngapain di Indonesia Raya kan kita tidak menyinggung orang. Kayak Bima lagi nah. Bima kan kalau harus dihibahkan ke ini, hibahkan ke pemerintah. Sudah mulai ya Bu ya. Kalau kelompok gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini adalah first impression, saya juga kaget sih tempat produksinya modelnya seperti ini, tapi well lah, yang penting udah punya tempat produksi. Ini kan teman-teman udah punya niatnya ya Pak ya, bagus sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya salah satu alat yang kita kasih ya Bu Ratih ya, Kementerian Perindustrian tahun lalu dan segala macam. Oke. Well sebenarnya sih sudah ada yang bagus sih sebenarnya dari peralatan udah ada dibantuin untuk proses pengeringan ya Pak ya. Tapi jujur tadi dari informasi yang saya terima Pak, mendingan daripada oven juga sih sebenarnya kalau lagi panas, bagusan panas sih sebenarnya ya. Karena apa gitu. Nah saya juga nggak ini karena memang kalau misalnya kalau kita melihat di panas nanti kita harus manual, tetap kita harus mengukur kadar air gitu. Nah, syarat kalau misal tergantung daerah ya, kalau Indonesia ini cukup tinggi ya persyaratannya, dia di 12,5 sampai 14% kadar air ya. Kalau misalnya lewat dari situ Pak, cenderung produk kita bulukan. Bulukan itu artinya apa Pak? Jadi kalau produk misalnya terlalu tinggi kelembaban udara, akhirnya dia akan berkeringat, muncullah nanti jamur. Ya. Nah, itu yang sebenarnya yang disebut sebagai produk reject, bisa masuk ke dalam market ini.
Nah kalau kita lihat nih dari sisi tempat produksi nih, Pak Sintin, Pak Kades, sebenarnya tempat produksi ini jauh lah dari persyaratan standar. Ya, nggak bisa dikatakan sebagai tempat layak. Itu satu. Kita jujur-jujuran ya Pak Kades, nanti Pak Kades akan lihat lah desain. Pak, kalau mau bikin rumah produksi perlu gede nggak? Enggak. Rumah tipe 14x8 bisa untuk ekspor. Syarat standar. Artinya apa Pak Dedek? Tetap harus didesain sama orang yang seperti Bu Rati bilang, orang yang paham mendesain. Dan perindustrian. Dan itu udah 7 yang qualified untuk ekspor ke Malaysia dan Singapura. Produknya apa? Produknya cincai, gampang banget. Kerupuk dari ikan, udah. Ya, hal yang sama sih sebenarnya. Kalau kerupuk dari ikan, dia potensinya tinggi Pak. Bahan bakunya nggak sesuai. Karena bahan bakunya berisiko. Kalau lada, itu risikonya rendah. Mestinya lada lebih bagus gitu. Di lada itu yang paling penting disiapkan apaan Pak Dede? Yang pertama adalah tempat nyimpan produk jadi aja sih sebenarnya. Nah kalau nyimpan produk jadi, kita udah oven, kemudian kita taruh di ruangan yang pengap dan segala macam, ya dulu kan. Umur lada itu bisa, kalau teman-teman mau nyimpan juga 5-10 tahun juga aman ya, nggak ada masalah. Ya, ada yang nyimpan lada kok di atas 7 tahun, 8 tahunan sampai 10 tahun, aman-aman aja. Tapi apa? Kelembaban di ruangan penyimpanannya diatur. Kalau ini kan di oven terbuka dan segala macam, ya potensinya sini banyak debu, banyak hama segala macam yang nggak lolos. Buyer itu nanti kalau datang dia pasti akan minta kayak inspeksi ke pabrik. Nah ini kejadian kemarin nih di Lombok Timur. Buyernya udah jauh-jauh dari Amerika datang ngelihat rumah produksinya, produknya juga produk ini Bu Rati, biji jagung. Dan di Akatita juga. Balik. Buyernya kecewa, marah-marahin agregator. Di blacklist. Yang kena satu, akhirnya ditawarin tempat lain yang sesuai, tempat lain nggak mau dia, udah dihitamin sama dia, udah catatan hitam. Nah saya bilang, kalau misalnya bayar, kok pada dia tahu saya, itu fasilitator ekspor soalnya. Iya, modelnya itu efeknya domino Pak. Karena kan bayar itu lingkupnya itu aja. Kalau misalnya kita udah jelek, pasti akan kasih tahu sama dia. Ya, itu yang saya sih berharap ke teman-teman nih kayak gini nih, kan ada ini peralatan. Peralatan itu sebenarnya saya mintanya juga tadi saya lihat, oh ini cepat banget berkaratnya, oke, mungkin bahannya nggak sesuai dan segala macam, minimum kita maintenance. Artinya ketika produk udah agak mulai itu, diamplas kek, diapain kek dan segala macam, ini kan tidak. Itu satu teman-teman. Nah, abis itu kan udah ada nih settingnya dan segala macam. Itu dioptimalkan make gitu. Saya nggak tahu ya, pernah nggak dalam proses pengovenan di sini gagal oven? Sesuai nggak target dari si kadar air? Ya tergantung si pengopen sih mau kadar air berapa, itu aja. Tapi aman? Selalu nggak pernah ada yang gagal atau hangus atau apa? Nggak ada? Kalau enggak. Oke, berarti oke dong sebenarnya dari sisi ini. Nah saya minta untuk alat aja, untuk proses pembersihan dan segala macam. Ini teman-teman kan ini lingkungannya berdebu dan segala macam. Tiba-tiba itu produk kita tetap debu. Debu itu salah satu spesifikasi yang ditolak sama Asta. Jangan kan debu, tangke yang ke bawah aja itu ditolak sama Asta. Nggak mau dia. Makanya ada di dalam SNI standarnya biji ringan, kemudian adalah tangke. Itu sih teman-teman. Pak, kalau tangke dan segala macam kadang-kadang kita untuk beratin timbangan ya enggak juga. Motorin produk. Ya, itu intinya teman-teman. Kalau misalnya saya nggak tahu nih Pak anggota, mungkin nanti ke depannya saya nggak tahu, kemarin dibilang tadi Pak ini bilang Pak Dede kita ada kok yang pakai dome dryer gitu, pengering dan segala macam. Itu mendingan lebih well prepared, bagus gitu. Silakan aja. Jadi kombinasi ini, cek nanti kadar airnya barengan. Mana yang paling bagus? Targetnya si manual sama targetnya mekanis gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk mekanis nih saya bilangin, ini tolong dirawat. Kalau kakak ini nih Bu Rati minta saya ke standar food safety. Nggak bisa, ini logam semua Bu Rati. Akhirnya produk kita nanti kalau mau dirilis pasti mengandung logam, serpihan logam. Jadi kalau misalnya produk mengandung serpihan logam, apa Pak Dede keluarnya? Mau tidak mau harus metal detektor. Keluar duit lagi. Ya. Jadi nanti misalnya Pak Dede cari skop, ada kok yang jual skop tangkeknya menggunakan tangkek plastik masif, kemudian ujungnya menggunakan stainless. Itu lebih big sense. Nah, teman-teman kan ini ada nih patungan aja, nggak mahal kok patungan. Ya, karena kalau misalnya kita menyediakan ini juga, masa sih kayak kompor ini juga dibeliin gitu.
Kita kan lebih ke arahnya alat-alat yang benar-benar speknya khusus untuk kemajuan. Kalau yang kayak model baskom ini sebenarnya kalau untuk nanti sortasi, baskom plastik aja. Ya. Jangan yang ini beli yang besi tapi dia yang karatan. Nah, nanti produk kita ada serpian logam. Kalau ada serpian logam harus nyediain 2 alat nanti. Metal catcher sama metal detektor. Berat lagi teman-temannya. Metal detektor aja harganya 300 juta. Ya. Makanya saya bilang hindari. Nah, kayak model ini nih, saya nggak tahu ya. Ini di sini ditaruh untuk proses pendinginan atau untuk manggangnya di sini. Manggangnya di sini. Nah, nanti manggangnya di sini nanti dinginin aja Pak, diapain bersihin. Kalau udah selesai Pak, mungkin bapak-bapak patungan aja tahu ini nggak kayak list aluminium yang kalau misalnya mau bikin jendela nanti bapak bikin penutupnya Pak pakai ram sehingga nanti kalau mau ini tinggal masukin. Kalau kayak gini bapak terbuka berdebu ya produknya kotor lagi. Iya sebenarnya bayar itu banyak Pak Edi. Saya tadi malam dikirim kepala ITPC. Lu kalau mau ngirim nih gua kasih namanya lengkap, ada kontaknya, ada ininya nih, saya kasih lihat Pak Edi. Itu dia penguasa di Amerika. Saya sih menghargai tadi ya usahanya Pak Edi dan segala macam. Nih, ini pabrik nih, kan kita masih ada pendampingan nih. Manfaatin saya daripada nanti bayar saya mahal. Berarti udah ada bikin program Pak Dede 3 kali ya. Nanti yang berikutnya pakai keamanan pangan. Kalau Pak Edi mau niat mau ngubah, saya desainin. Mau pada patungan. Kenapa? Kami dari pemerintah nggak bisa untuk bangunan. Pak Edi kan tahu, Pak Edi juga bisa pemerintah kan? Sama produksinya sebenarnya di mana sih Pak? Kalau Iya produksi aja. kami Iya. kan kalau kemarin kan memang targetnya produksinya belum sejauh itu tuh, belum ke safety foodnya lah bahasanya. Jelas kami produksi ini untuk menyelamatkan hasil produksi petani. Oven sebagai alternatif di saat memang panas nggak mendukung. Sementara itu, jadi kalau progres lebih jauhnya kami memang ya masih persiapan tapi ya berupaya. Oke. Banyakan HS code yang terdaftar di dalam trading yang ada di beberapa negara itu banyakan adalah katanya black pepper itu malah banyak datangnya dari Vietnam. Padahal kita tidak menyadari yang jual kadang-kadang tahu nggak siapa? Petani kita. Ya, petani kita yang menjual yang ya saya bilang kenapa? Karena bapak ibunya ya tadi kembali lagi adalah masalah komitmen konsistensitas sebenarnya. Kalau dalam berbisnis kenapa saya bilang saya sendiri juga bisnis. Kalau kita bisnis ya mungkinlah yang namanya bahasa kami di dunia bisnis adalah bakar uang dalam modal. Ya kalau ingin dapat sesuatu dari modal mungkin ada yang dikorbanin, nggak mungkin nggak. Itu yang perlu harus dicatat kayak dan kawan-kawan yang ada di sini. Ya, maka dalam proses pendampingan ini kita akan melihat sebenarnya untuk kondisi sektor industri kecil menengah kita untuk rempah itu sebenarnya tinggi nggak potensinya sih Pak? Ini data yang kami ambil dari Pusdatinnya Kementerian Perindustrian 2019. Itu kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ini terlalu kecil atau enggak. Industri yang paling besar kontribusinya adalah bagi perkembangan suatu negara itu adalah saat sekarang ini yang lagi di COVID itu adalah industri pangan. Ya, rempah masuk ke mana Pak? Pangan. Ya, itu kontribusinya kita lihat ya teman-teman mencapai 41,6 dan bahkan mengalami kenaikan dari jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerjanya bisa mencapai 44,8% dari total seluruh sektor. Ya, saking pangan itu punya posisi peringkat pertama di seluruh sektor. Kemudian kita lihat dari sisi KBLI-nya, industri bumbu masak dan penyedap masakan. Ke dalamnya salah satunya adalah industri lada. Ya, kita melihat terdapat 57 unit usaha industri kecil menengah dan 1.262 unit usaha industri kecil yang termasuk ke dalam kelompok ini dan banyak tersebarnya adalah di wilayah Sumatera. Salah satunya adalah Lampung. Ya. Dan kemudian adapun produk yang banyak dihasilkan diantaranya itu adalah produknya kan Pak? Rempah, bumbu masak, bumbu kering, penyedap dan kebanyakan bumbu tradisional.
Coba kalau kita melihat, mana ada orang masak, asalkan orang masak mau masak apapun, pasti orang pakai lada. Bule jarang pakai lada putih dia. Dia bikin steak kemudian dia ngambil lada, udah langsung di bake, di grindingnya, taruh langsung ke daging steaknya. Ya, apa bedanya Pak? Oh kalau lada hitam mah udahlah, rasanya lada hitam luar biasa. Bahkan kalau mau bikin saus, orang banyak tuh sekarang. Kayak bisa bikin makanan sapi lada hitam, which is good, nggak ada sapi lada putih. Ya, harganya Pak lebih mahal mana Pak? Ya lada hitam Pak. Ya, dari piperingnya, dari kemudian adalah spices untuk aromanya dan segala macam. Lada hitam itu punya price besar dan itu banyak dinikmati banyak orang, disenangin banyak orang. Ya, kita lihat Pak, paling banyak mana Pak? Ekspor biji utuh atau lada bubuk? Lada bubuk itu teman-teman cenderung adalah kelompok lada yang tidak lulus grading atau sortasi. Jadi misalnya Pak, kadang-kadang kalau di banyak orang ada yang pakai langsung digiling aja, yang penting ada sedikit ladanya, entah nanti biji kosong atau biji enteng, ataupun lada-lada yang tidak dikemas atau dikeringkan dengan baik, atau misalnya tingkat kebulatan dari ladanya itu nggak sesuai dengan yang diminta oleh buyer, itu biasanya di grinding atau lada yang sudah pecah. Ya, jadi kita melihat rata-rata rempah yang diambil di India itu adalah banyakkan dari Indonesia. Tapi gimana India? India sistem multilateralnya kerjasamanya dia bagus. Mau lu jual lada dalam keadaan pecah, jelek dan segala macam, dia punya sektor. Mau lu jual dalam keadaan bagus, dia punya sektor India. Dan dia adalah bagus menguasai tradingnya. Nah kemudian adalah kita melihat, sedangkan ekspor lada bubuk terpusat ke Jepang, itu rata-rata cukup tinggi ya jumlah ekspornya. Ya, nah itu yang kadang-kadang kita kan habis pikir lada udah bagus-bagus di grinding ya udah anyep harganya. Ya, kita update ya, kita lihat gambaran potensi kita. Nih 5 negara yang paling banyak menyerap lada yang kami ambil datanya dari kemarin kami menulis informasi pasar untuk lada di kegiatan dan alokasi khususnya Kabupaten Bangka tahun lalu. Ya, ada apa yang paling tinggi Pak? Jepang, Kanada, United Kingdom, Belanda dan Prancis. Ada 20 negara utama dan yang paling banyak ambil ini. Dalam suatu negara, tentunya kalau kita mau melihat potensi ekspornya harus dicek apa Pak? Standar yang diimplementasikan berdasarkan perjanjian terciptanya masalah bilateral, kemudian regional, multilateral, dan kemudian adalah outputnya pasti tentunya adalah dibutuhkan suatu sertifikasi. Nah, untuk dapat sertifikasi bisa gampang ya nggak bisa. Sertifikasi wajib harus punya rumah produksi yang terpisah dari aktivitas rumah tangga dan tentunya rumah produksinya adalah bersesuaian dengan persyaratan standar yang ditetapkan baik secara SNI ataupun standar dunia yaitu adalah ASTA. Kalau tidak memenuhi persyaratan potensinya, pertama adalah dalam melaksanakan suatu ekspor tentunya kita harus mengikuti peraturan terkait ekspor untuk lada. Ini kasusnya di Jepang ya. Di Jepang itu kalau mau ekspor dia minta 3 syarat. Pertama adalah Land Protection Action. Ya, itu apa Pak? Itu adalah undang-undang perlindungan tentang tanamannya. Lada yang belum diproses dianggap sebagai produk segar dan dimasukkan ke dalam proses prosedur karantina, termasuk ke dalamnya adalah proses sortasi terhadap kontaminasi hama dan tanaman ataupun hewan berbahaya. Makanya kalau orang mau ekspor mintanya sertifikatnya apa Pak? Fitosanitary. Jadi lada-lada yang teman-teman kirim itu hari yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, dan kemudian Menteri apa Pak? Kesejahteraan di Jepang. Di mana standar dan kriteria ini digunakan untuk produk pangan dan bahan tambahan yang dikeluarkan harus mengikuti Undang-Undang Sanitasi Pangan
dan standar terutama untuk residu pestisida. Ya. Berikutnya adalah Jepang meminta Custom Act. Berdasarkan Custom Act atau undang-undang kepabeannya, setiap impor barang harus menggunakan label pemalsuan ini, tidak boleh, harus ada pernyataan tidak termasuk ke dalam kelompok barang-barang lartas, dilarang dan terbatas. Kayak contoh, jual ganja ya nggak bisa, dilarang. Kemudian jual tanaman endemi nggak bisa, karena dia dilindungi. Ya, itu doang pernyataan yang biasa diminta oleh Jepang. Umum atau CCT yang berlaku dari barang-barang negara-negara non-Uni Eropa. Kemudian tarif yang paling banyak dikenakan tarif ad valorem atau persentase dengan mengacu pada peraturan GATT Valued Code yang diperkirakan ini adalah nilainya cost in freight pada saat kita ngirim. Ya, kalau di Jerman mintanya apa Pak peraturannya? Ada 3 peraturannya. Pertama adalah setiap barang yang mau diekspor ke Jerman, terutama untuk lada, harus memenuhi 2 ketentuan administrasi. Yang pertama adalah ketentuan Bundesministerium and Finance, atau adalah adanya pernyataan masalah finansial dari Kementerian Keuangan. Dan yang berikutnya adalah dalam pelaksanaannya harus memenuhi Dewan Bea dan Cukai. Itu syarat pertama kalau mau ekspor ke Jerman. Kemudian adalah ada apalagi Pak, ketentuan masalah keamanan produk atau food safety. Apa aja Pak? Produk pasokan harus memenuhi persyaratan keselamatan umum. Kemudian informasi risiko produk dan tindakan pencegahan yang harus diikuti oleh konsumen. Kemudian memberitahukan kepada otoritas nasional yang relevan jika mereka menemukan bahwa produk berbahaya dan harus bekerja sama dengan mereka-mereka yang melaksanakan tindakan yang diambil untuk melindungi customer. Berikutnya, negara-negara anggota Uni Eropa melakukan pengawasan pasar dan menegakkan aturan tentang food safety. Nah, makanya kalau kita bertanya, teman-teman di sini siap nggak? Itu yang saya belum yakin. Karena Pak, teman-teman di sini cukup jadi supplier atau pedagang, kirim, jual, selesai. Susah, ribet, nggak mau ribet pasti. Ya, percaya saya begituan. Ya. Dan kemudian adalah dalam menjual produk-produk rempah wajib mengerti tentang cara mengemas dan memberikan label. Ya, makanya tadi saya pertama kali saya bilang ini jelek. Ya, keterangan itu yang harus dipenuhi. Ya, ini tantangan kita selama ini di industri lada. Ketersediaan dan kualitas bahan baku yang tidak stabil. Berikutnya, teknologi yang masih sederhana bagi teman-teman pengelola IKM pengolahan lada. Berikutnya, hambatan non tarif, belum punya sertifikasi tentang sistem manajemen keamanan pangan lada. Berikutnya, kurang informasi pasar bagi pelaku IKM karena pengetahuan ekspor bagi pelaku IKM di beberapa sentra penghasil lada masih belum mumpuni. Dan berikutnya, permintaan buyer masih banyak dalam berupa biji lada dan memberikan harga yang sama dengan kualitas yang berbeda. Dan yang terakhir, kepengurusan sertifikat ekspor dan standarisasi ASTA Specification USA belum dipahami. Nah, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan di ekspor lada. Pertama adalah sertifikat fitosanitary, masalah kesehatan dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Yang kedua adalah sertifikat asal atau surat keterangan asal yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Berikutnya adalah masalah bill of lading. Ya, ini adalah bill of lading ini adalah salah satu yang digunakan untuk aktivitas ngirim pemesan kapal.
Kemudian dalam melaksanakan ekspor harus tahu bagaimana cara melaksanakan invoice atau melakukan surat penagihan. Dan kemudian di dalam ekspor wajib mengerti tentang daftar produk atau dikenal dengan packing list. Ya, ini beberapa ketentuan yang paling banyak digunakan. Kalau kirimnya dalam bentuk bulk biji dengan HS code sekian, ya dengan HS code sekian, ini ada beberapa data dari Trackmart. Dia meminta adalah berapa persen kegagalannya. Kalau untuk dia retail biji HS code sekian, maka dia 0% nilainya boleh gagal. Sedangkan untuk retail bubuk itu diizinkan sampai batasnya 4%. Ya, ini potensi lada kita. Ini beberapa potensi eksportir dan pemerintah yang mengurusi ekspor. Nanti saya kasih kontaknya, silahkan kalau mau iseng. Ini daftar pameran ekspor rempah. Ini daftar pembeli. Ya, ini ada datanya. Boleh nanti saya kasih filenya, Pak. Boleh kontak, boleh ini asalkan produknya sesuai. Kalau nggak sesuai itu yang berat. Ya, sip. Nanti saya kasih. Nah, ini yang wajib harus teman-teman ini di Kementerian Perindustrian itu ada bantuan seperti ini. Bantuan SNI, bantuan HACCP, bantuan GMP, dan bantuan halal. Tentunya pemerintah datang ke sini kalau teman-teman benar-benar sudah siap. Ya, ini dari tahun kemarin oke lah, baru sedikit, ada sedikit bangunan hebel, ada pakai hebel tertutup. Tapi saya nggak tahu ya, kalau tahun ini nggak jadi, saya sih nggak saran ya nanti kalau ngajuin DAK. Karena nanti di DAK pasti nanti kita ketemu juga. Capek-capek nanti timbang tanah, tapi kalau misalnya bapak ibunya nggak komit susah. Ya, ini pendampingan ekspor pasti nanti kita dampingin. Ini beberapa pameran produk-produk pangan. Ada Sial Interfood, Trax Expo Indonesia, ada Agrinex Expo, ada Sial Interfood, ada Anuga, dan ada Giova yang baru dilaksanakan kemarin di Jerman. Dan kita punya program-programnya di pemerintah. Jadi bawa ladanya pameran ke Jerman, bawa ladanya pameran ke Jepang, bawa ladanya pameran ke berbagai negara. Itu potensi ngasih cuan. Memberikan anggaran DAK sebesar 13,67 miliar. Ya, karena komitmen. Oke, baik pemerintah, baik operasinya, dan unsur-unsur lainnya. Dikasih duit 13,6 miliar, 67 miliar. Kebetulan saya konsultannya, yang menggambar pabriknya saya sendiri. Ya, kapasitas produksinya sehari itu bisa mencapai 30 ton. Ya, kita cek. Industri pangan tentunya mengolah hasil pertanian atau peternakan menjadi produk yang siap digunakan serta mempunyai nilai tambah. Itu yang paling penting di otak kita. Kemudian faktor yang mempengaruhinya kan selera konsumen tentu yang mau beli. Yang akan dicek orang pertama adalah berbicara tentang komposisi, berbicara tentang warna dari produk, berbicara tentang rasa yang dihasilkan, berbicara tentang tekstur yang dapat menarik dan memenuhi permintaan dari konsumen. Ya, konstruksi dan rancangan bangunan diperlukan untuk membatasi berkembang biaknya dan menyebarnya bahan pencemar di lingkungan di sekitar rumah produksi. Masih suplemen diet dan alat kesehatan wajib menerapkan food safety. Kalau mau luas, mau besar, mau tahu skopnya yang lebih luas lagi. Nih, permintaannya kalau mau bikin sertifikasi dan menerapkan food safety cuma 18 kok syaratnya. Lokasi, bangunan, fasilitas kebersihan, mesin sama alatnya, bahan yang digunakan, pengawasan di prosesnya, bagaimana produk akhirnya, diuji atau tidak, punya karyawan yang sehat dan bisa diatur nggak, kemudian punya pengemasan yang baik nggak, punya label dan keterangan produk yang tidak menyesatkan nggak, kemudian bagaimana cara disimpannya,
kemudian dipelihara nggak program kebersihannya, kemudian bagaimana alat barang itu didistribusi, kemudian punya SOP nggak, dan punya form checklist nggak, kemudian ikut pelatihan nggak orang-orangnya, dan bagaimana cara menangani produk rektur, dan bagaimana melaksanakan semua sistem ini. Ya, kita cek. Kalau mau bikin food safety supaya dapat nih rempah yang bagus nih untuk keamanannya, cek 3 hal. Ada yang harus Bapak Ibu penuhi, dan ada yang seharusnya dipenuhi, dan ada yang dapat dipenuhi. Kayak yang tadi, rumah produksi itu wajib tertutup, maka harus dapat dipenuhi. Karena berpotensi mendatangkan dampak secara langsung untuk apa? Untuk keamanan pangan produknya. Jadi harus apa Pak? Harus ditutup. Kemudian seharusnya, loh, kalau orang bekerja itu apa Pak? Pakai safety jacketnya. Karena kalau ketemu rambut di dalam bubuk ladanya atau di dalam toples ladanya, itu bisa produknya di reject alias dipulangi. Ada persyaratan dapat. Dalam membangun suatu industri, semuanya harus terpenuhi sehingga memudahkan proses operasional produksinya. Ya, cek. Pak, masalah konstruksi, pertama yang paling harus dibuat adalah layout. Syaratnya apa Pak kalau untuk industri lada? Tata letak area harus didesain, dibuat, dipelihara untuk memastikan praktek kerja yang baik dan alur pergerakan bahan baku, alur masuknya produk, arus keluarnya produk, dan alur keluar masuknya orang yang bekerja. Kemudian layout peralatan harus didesain untuk melindungi terhadap potensi sumber kontamina. Ya kali punya oven aja karatan, punya stok karatan. Ya kagak lolos, pasti produknya mengalami ada mengandung logam. Kemudian tersedia ruang yang cukup untuk memastikan logical flow, cara bergeraknya bahan baku dari masuk sampai keluar, bergeraknya orang dari masuk bekerja sampai dia pulang bekerja, dan produk cara dia dikeluarkan. Itu harus tidak boleh bolak-balik. Kemudian setiap ruangan wajib punya apa? Pemisah. Makanya tadi tak suruh dinding kek. Yuk. Kemudian apa Pak? Area terbuka untuk transfer material dan produk harus didesain untuk mencegah masuknya hama alias hewan. Lah gimana? Orang tempatnya terbuka ya masuk lah dia. Ya, Mas Yudi ya. Oke? Nih, bikin layout. Nih, layout nih. Ini layout sentra yang saya buat di Bangkan. Ya, nih layoutnya. Nih layoutnya. Itu masih Bangka ini. Nih, ya. Jalur lalu lintas barang, lalu lintas manusia, dan lalu lintas produk jadi. Ya, ini jadi pabriknya. Saya desain tahun 2022 awal, jadi 2022 akhir. Hanya 10 bulan. Luasnya 10 kali 20 meter. Ya, 10 kali 60, 20 kali 60 sorry. 20 kali 60. Berarti sekitar 1200 meter persegi. Ya. Cek dalam bikin pabrik, pastikan lokasi. Letak pabrik tidak boleh berada di tempat pembuangan sampah akhir. Tidak boleh berada di daerah sumber polutan baik udara maupun buangan cemaran logam. Kemudian tidak boleh berada di kawasan rawan banjir ataupun di rawa-rawa. Jauh dari sumber pencemaran limbah dan logam berat. Kemudian tidak boleh berada pada area yang berdebu. Orang pintunya terbuka,
Kalau lagi hujan becek-becek gimana nggak debu? Ya. Kemudian tersedia tempat pembuangan sampah berada di luar. Kemudian kalau ada tumbuh-tumbuhan harus dipelihara dari serangga. Saluran air tidak boleh tergenang. Kemudian kalau misalnya berada di area banjir harus ada penanganan dan tidak boleh ditemukan ada hewan atau apapun masuk ke dalam pabrik. Lagi mana cerita orang tempat nyaman ya masuk lah anak. Ya, itu syarat standar kayak gitu Pak Edi. Makanya tadi saya bilang bikin aja dulu kotak sabun, tutup. Minimum satu syarat terpenuhi. Bangunan dan ruang produksi. Apa yang harus diperhatikan? Lantai aja harus ada syaratnya. Dinding harus ada syaratnya. Atap sama rangka atap harus ada syaratnya. Pintu dan jendela harus punya syarat. Kemudian utility kayak ventilasi, exhaust fan, AC, cuci tangan orang, cuci peralatan, tempat jamban, itu namanya utility semuanya. Gak ada, gabung ke rumah. Tuh tempat pabriknya, lihat kan? Ya, lantai. Gak boleh tadi dari paving block atau lantainya adalah tanah. Harus kedap air. Lantai harus rata. Lantai harus halus dan tetapi tidak licin, dan lantai harus kuat. Ya. Nih pabrik orang nih. Saya ambil pakai HP saya sendiri nih. Bulan November kemarin tahun 2022. Lada, industri lada ini. Tuh, pabrik lada ini. Ya. Apa syaratnya Pak Dinding? Bahan kedap air harus rata, halus, berwarna terang, tahan lama. Ini hebel yang berdebu. Ya debu, cemaran. Ya, oke. Langit-langit. Tuh, lihat langit-langitnya tuh. Licin kalau ngaca atas bawah kelihatan muka. Ya, syaratnya apa Pak? Di ruangan pengemasan, di ruangan penyimpanan produk jadi wajib punya plafon. Kalau nggak ada plafon, maka produknya potensi kondensasi alias berkeringat, kadar air naik, tumbuhlah bulukan alias jamur. Kalau lada kena jamur, itu namanya defect. Produknya reject. Oke. Ya. Ya. Tuh. Pintu ruangan. Oke, pintu. Tuh, pintunya sliding door semua saya buat. Oke ya. Jendela. Sistem ventilasi. Nah, nih lihat ventilasinya tuh. Tuh. Ini ventilasi ini dari apa Pak Dede saya buat? Dari ram nyamuk. Saya kasih pakai nis aluminium. Saya bautin. Udara keluar masuk, debu tapi tidak kasar masuk. Ya. Sistem pencahayaan. Ya. Penerangan lampu, lampunya aja kebenam ke dalam plafon. Oke. Dilihat. Nih, AC ini tempat apa Pak? Tempat ngemas dan metal detektor. Jadi kalau ada lubang, teriak di alat supaya produknya diulang lagi prosesnya. Ya, ini tempat fasilitas cuci peralatannya, cuci tangannya. Ini kamar mandinya. Saya foto sendiri nih. Ya, ini loker
karyawannya. Ini di tempat IKM kami untuk kendalian hak hama kita menggunakan ini. RAM ditutup pakai ini. Ya. Limbah juga diatur, semuanya diatur. Ya. Ini meja-mejanya. Ini alat pemisah tadi yang saya bilang ada 800 juta. Sortir, biji entek, ukuran, warna, sama reject atau tidak reject. Ini alatnya. Ada di Bangka. Ini ruangan kemasan produk yang nggak jadi, produk-produk yang jelek dibikin dalam bentuk saset. Ini meja-meja kerjanya stainless semua. Ini metal detektor. Ini ruangan pengeringannya. Ruangan pengeringannya ada 2. Ini satu, yang satu lagi pakai down dryer. Sekali masuk ke down dryer sekitar 2 ton. Kalau ngedam di dia berapa lama Pak? Ngedam dryer cuma 4 jam Pak, selesai. Nih kalau dia petik basah, kita rendam di sini. Ini untuk sortir manual, ya, pasca cahaya. Ini metal detektor, ini alat kemasannya. Nih ruangan penyimpanan produk jadi. Bagus ya? Baca tuh. Ruang finish good inventory Sentralada Kabupaten Bangka, dana alokasi khusus 2022. Nih bangunan utamanya. Nih ruangan. Ini ruangan apa ya? Ruang produk jadi tadi dari dekat. Nih ruangan proses sortir dan pengolahannya. Nih ruangan yang tadi untuk proses grinding dan pengemasan. Nih lorong rumah produksinya. Ini tempat pengeringannya. Ini tempat ruang produksi sentra. Oh ya, untuk memisah antara pengemasan dengan finish good. Ini ruang ayak sortasinya. Ini tempat orang cuci tangannya. Ini lokernya dan